Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan online di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Hari ini kita akan membahas materi tentang array. Array adalah suatu bentuk penyimpan atau wadah, atau istilahnya kalau yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah variabel ya. Jadi array ini adalah sebuah variabel yang bedanya ya, ketika kita menggunakan variabel biasa, kita hanya bisa menyimpan satu nilai saja di dalam satu variabel. Nah, dengan menggunakan array ini kita akan bisa menyimpan beberapa data di dalam satu variabel. Bagaimana caranya, bagaimana pembahasannya, kita langsung aja. Nah, selama ini kita memang sudah menggunakan variabel ya. Variabel yang kita pakai biasanya kita deklarasikan seperti ini: int a1, a2, a3, a4, a5. Nah, kalau kita mendeklarasikan seperti ini, berarti kita memiliki atau memiliki 5 variabel yang bisa digunakan untuk menyimpan 5 buah data. Nah, bagaimana kalau kita memiliki 10 data? Ya, berarti kita harus mempunyai 10 variabel. Kalau 100 data, kita harus memiliki 100 variabel. Kalau 1000 data, kita harus punya 1000 variabel. Dan itu sepertinya tidak mungkin kita akan lakukan atau pembuatan variabel sebanyak itu. Nah, di dalam C++ atau pemrograman yang lain ada satu fasilitas ya, untuk menyimpan data-data bertipe data sama dalam satu nama tertentu. Ya. Array adalah suatu tipe data terstruktur yang berupa sejumlah data sejenis bertipe data sama. Jadi dalam sebuah variabel itu isinya satu tipe nilai. Kalau integer ya integer semuanya. Kalau float ya float semuanya. Kalau char ya char semuanya, gitu ya. Elemen-elemen array tersusun secara berderet dan dapat diakses secara random di dalam memori. Jadi nanti penempatan nilai-nilai dalam sebuah variabel array itu akan tersimpan secara berderet, ya. Berderet itu berdampingan, gitu ya. Nah, bisa diakses secara random, random itu random acak, gitu ya. Bisa juga secara berurutan. Array memiliki alamat yang bersebelahan. Jadi nanti pada saat kita mengisi sebuah array itu akan ditempatkan di sebelah-sebelahnya, gitu ya. Elemen-elemen array tersusun secara sekuensial di dalam memori sehingga memiliki alamat yang berdekatan. Oke. Array dapat berupa array 1 dimensi, 2 dimensi, bahkan n dimensi. Jadi bisa berdimensi banyak. Jadi isi sebuah array itu bisa banyak sekali, gitu ya. Jadi satu nama array bisa menyimpan banyak data di dalamnya. Elemen-elemen array bertipe data sama, tapi bila bernilai sama atau bisa bernilai sama ataupun berbeda-beda. Jadi nilainya itu misalkan angka 1 semuanya, boleh, itu bisa. Atau semuanya nggak sama, juga boleh. Nah, ini adalah ilustrasi atau gambaran array di media penyimpanan. Jadi kalau nanti kita buat sebuah array dan kemudian kita simpan, kita jalankan, nanti gambaran di dalam memori seperti ini. Jadi array itu digambarkan sebuah deret yang terpisah-pisah, terpetak-petak atau kotak-kotak, gitu ya. Masing-masing kotak ini satu nilai, gitu ya. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa di dalam sebuah array ini ada 3 hal ini ya. Ada index, ada value, ada alamat. Index ini digunakan sebagai ciri atau misalkan penanda ya, penanda dari nilai tersebut berada di mana, gitu ya. Jadi di sini indeks ini selalu dimulai dari 0. Ya, selalu dimulai dari 0 sampai batas akhir sejumlah nilai, jumlah data yang ada, gitu ya. Oke, indeks
Nah, misalkan 8. Ini 8-nya adalah isi array-nya. 8 ini berada di indeks yang ke-0. 7 ini berada di indeks yang ke-5. 100 berada di indeks yang ke-7. Nah, nanti indeks itu fungsinya untuk apa? Nah, indeks itu fungsinya untuk penanda ditempatkan di situ, di indeks ke-0 atau ke-1, ke-2 atau seterusnya. Itu bisa untuk menempatkan, bisa juga untuk memanggil. Gitu ya. Kemudian selain indeks dan value, di situ juga ada alamat. Ya, alamat ini adalah alamatnya di dalam memori. Ya, ini hanya ilustrasi ya. Mungkin nanti ketika dibuat di komputernya masing-masing, mungkin akan berbeda alamatnya, gitu ya. Oke. Nah, ini berikutnya, ketika kita mendeklarasikan sebuah variable array, ya, kita mendeklarasikan itu membuat, gitu ya. Misalkan seperti ini, saya punya array yang masih kosong, yang belum ada isinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 elemen namanya ya, 8 nilai yang bisa ditempati, indeksnya mulai dari 0 sampai dengan 7. Alamatnya ini 21DA, 21DB, 21DC dan seterusnya. Nah, ini akan muncul di komputer atau ilustrasinya pada saat kita membuat variable array tadi, di komputer akan muncul seperti ini gambarannya. Ya. Pada saat kita membuat program ini, ya, void main, ya, void main, kemudian char A8. Nah, dengan kita membuat ini adalah deklarasi ya, membuat variabel char A8 for int, integer i sama dengan 0, i lebih kecil 8, i plus plus. Kemudian print, ini format penentunya desimal, dan a dalam kurung ke i. Nah, ini adalah contoh program sederhana untuk membuat dan memanggil isi array. Ya, membuat variabel array ini cara pembuatannya char A8, berarti di sini kalau dituliskan seperti ini, berarti ini adalah mendeklarasikan sebuah variabel array yang bertipe data char dengan nama A sejumlah 8 tempat, 8 elemen, gitu ya. Kemudian di sini ada for i. Nah, for ini digunakan untuk pemanggilan indeks, ya. Di sini ada i di awal dari 0, i lebih kecil 8, i plus plus. Berarti ini for yang ini akan membuat perulangan dengan nilai i dari 0 sampai dengan 7. Nah, untuk apa i ini? Untuk ditempatkan di sini. Gitu ya. Print %x backslash n dan a yang ke i, gitu ya. Berarti dia akan pada saat melakukan perulangan terjadi di sini, dia akan memanggil nilai a, nah, nilai yang ada di dalam variabel array a yang pada indeks ke i. Jadi mulai dari 0, berarti indeks yang ke 0 berapa isinya, indeks yang ke 1 berapa isinya, indeks yang kedua berapa isinya, dan seterusnya sampai indeks yang ke 7. Nah, pada saat dicetak ke layar, munculnya, nah karena di sini kosong ya, masih belum diisi, maka yang muncul di sini adalah alamat. Ya, alamatnya yang muncul. Kenapa kok begitu? Ya, karena array-nya belum ada isinya. Ya, belum ada. Jadi array itu walaupun nggak ada isinya, masih tetap bisa jalan, bisa jalan, tapi yang dipanggil adalah alamatnya, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada contoh lagi, ya, contoh lagi dalam bentuk flowchart yang ini ya. Ini flowchartnya. Kalau kita gambarkan tadi, mulai dan ini adalah deklarasi, kemudian ini adalah perulangannya. Ini adalah perintah untuk mencetak. Selesai. Oke, contoh lagi. Contoh yang kedua ini, perbedaannya adalah di tipe data. Ya, di sini ada int A8.
for-nya sama dengan yang sebelumnya, ini juga sama. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya ada di nilai ini. Ya, berbeda, saya ulang lagi ya sebelumnya. Di sini bertambahnya satu-satu ya, dari A ke B ke C ke D ke E F dan seterusnya. Tapi kalau yang ini loncatnya dua-dua. Ya, dari 2, 4, 6 itu karena nilai tipe datanya yang berbeda. Ya, kalau char tadi bernilai 1 byte, untuk int bernilai 2. Sehingga loncatnya dua-dua. Walaupun akan terisi pada kotak yang sama. Ya, berarti ini nilainya 2 byte, ini 2 byte, 2 byte dan seterusnya. Oke, begitu ya. Oke, saya lanjut di sini. Pengaksesan elemen array. Elemen array dapat diakses oleh program menggunakan suatu indeks tertentu. Jadi indeks tadi ya yang dipakai untuk melakukan pemanggilan, ya, diakses. Gitu. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan berurutan atau random berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Ya. Jadi penempatan ataupun pemanggilan nilai sebuah array itu bergantung pada indeks yang dipanggil. Indeks berapa sih yang dipanggil gitu ya. Pengisian dan pengambilan nilai indeks tertentu dapat dilakukan dengan mengeset nilai atau menampilkan nilai pada indeks yang dimaksud. Jadi tadi ya dalam A dalam kurung I itu adalah I-nya ini yang dimaksud indeksnya. Mau berapa, indeks keberapa yang mau dipanggil gitu ya. Dalam C++ tidak terdapat error handling terhadap batasan nilai indeks. Apakah indeks tersebut berada di dalam indeks array yang sudah didefinisikan atau belum. Oke ya, jadi tadi contohnya pada saat program yang tadi saya contohkan itu dijalankan, ketika array belum diisi apapun, tidak akan error array-nya. Ya, array-nya nggak akan error, tetap bisa jalan. Tapi pada saat dijalankan, yang dipanggil mungkin memang bukan nilainya, bukan isi dari variabel, karena memang belum ada isinya. Tapi yang pasti array tidak akan error. Ya. Hal ini merupakan tanggung jawab programmer, sehingga jika programmer mengakses indeks yang salah, maka nilai yang dihasilkan akan berbeda atau rusak karena mengakses alamat memori yang tidak sesuai. Ya. Jadi misalkan saya punya 8 tempat, 8 elemen dalam sebuah array, kemudian saya hanya mengisi 5. Kemudian saya panggil indeks yang ke-7. Ya, berarti karena tadi saya isi hanya 5, yang ke-7 baru masih kosong. Nah, karena kosong ini program tidak akan error. Jadi tetap jalan programnya. Jadi kesalahan ataupun ketelitian terletak pada programmernya pada saat melakukan pemanggilan data, agar data yang dikeluarkan tidak salah. Oke, ini berikutnya adalah contoh kalau saya gambarkan dengan flowchart. Ya. Mulai, kemudian ini adalah deklarasi ya, deklarasi variabelnya seperti ini, int a dalam kurung 8, i. Berarti ini saya membuat dua variabel, satunya variabel array. Ini cirinya ya, variabel array itu cirinya ada nilai setelah nama. Ya, nama, kemudian ini kurung siku, ya, kurung siku, di dalamnya adalah nilai. Nilai ini adalah berapa sih jumlah tempat yang bisa digunakan pada array A ini. Ya, kalau di sini berarti saya mendeklarasikan A 8, berarti A ini akan berisi 8 nilai. Kemudian I ini juga variabel, tapi ini adalah variabel biasa ya, karena di sini tidak ada kurungnya, berarti adalah variabel biasa. Nah, kemudian ini proses pengisian nilai. Ya, pengisian nilai A yang ke 0 sama dengan 5. Ya, berarti ini array A pada indeks yang ke 0 diisi dengan angka 5. Array A yang pada indeks ke 1 diisi angka 9. Sampai dengan A yang ke-7 diisi nilai 100. Nah, berikutnya di sini adalah
perulangan menggunakan for, I, nah ini digunakan sebagai indeks pemanggilan nantinya ya. I sama dengan 0, I lebih kecil 8, I plus plus. Cout A yang ke I. Nah, seiring dengan perulangan yang berjalan dan nilai I bertambah 1 setiap perulangan, maka cout ini akan memanggil semua nilai variabel array dari indeks yang ke 0 sampai dengan indeks yang ke 7. Nah, kalau perulangan selesai, semuanya sudah dicetak, dia akan kembali dan selesai. Oke, contoh yang lain. Nah, kalau ini tadi pengisian berada pada program, jadi langsung diberi nilai. Tapi yang ini nilai dimasukkan pada saat program berjalan. Ya, jadi indeks deklarasi sama ya dengan sebelumnya, integer A dalam kurung 8 kemudian koma I. Nah, di sini ada perulangan. Perulangan ini digunakan untuk memposisikan nilai yang diinputkan oleh user ketika program berjalan. Ya, jadi ketika program berjalan, nilai dimasukkan oleh user, maka dia akan tersimpan ke dalam variabel A yang ke I. Ya, jadi seiring dengan perulangnya berjalan, I sekarang nilainya 0. Oh, berarti nilai yang dimasukkan akan dimasukkan ke A yang ke 0. Berjalan tambah I sekarang jadi 1. Berarti akan dimasukkan nilainya ke dalam variabel A yang ke 1. Begitu seterusnya sampai dengan A yang ke 7. Setelah itu, nah di sini dipanggil print A yang ke 0, print A yang ke 4, print A yang ke 7. Nah, ini dipanggil secara random, secara acak. Tidak dipanggil semuanya. Ya, karena yang dipanggil di sini hanya A yang pada indeks yang ke 0, A pada indeks yang ke 4, A pada indeks yang ke 7. Jadi yang ditampilkan hanya tiga nilai saja yang sudah diisikan sebelumnya oleh user. Ya, ini perbedaan dari dua flowchart yang saya tunjukkan di sini. Kalau ini pengisian sudah pada saat program dibuat. Kalau ini inputannya pada saat program berjalan. Ini dicetak secara berurutan dari indeks yang ke 0, A yang ke 0 sampai dengan A yang ke 7. Kalau ini dipanggil secara acak, A yang ke 0, A yang ke 4, dan A yang ke 7 saja. Yang lain tidak dicetak. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai array satu dimensi terlebih dahulu. Ya. Oke, deklarasi array. Ya, kita sekarang bahas deklarasi. Fungsinya sama seperti kita mendeklarasikan variabel-variabel biasa, yaitu untuk mengenalkan variabel array tersebut yang digunakan dalam program agar variabel dapat digunakan atau dikenali oleh program. Cara mendeklarasikannya ya sebenarnya hampir sama dengan mendeklarasikan variabel biasa. Yaitu ada tipe data sebelumnya, di awal ada tipe data, kemudian nama variabel array. Nah, ini yang membedakan di sini. Ada ukurannya. Dalam kurung siku itu ada ukuran. Oke, ini penjelasannya. Tipe data menyatakan jenis tipe data elemen larik, bisa integer, char, float, dan lain-lain. Nama variabel menyatakan nama variabel yang dipakai. Ini pemberian nama bebas sama seperti pembuatan variabel sebelumnya. Yang penting sesuai dengan ketentuan ya, nggak boleh ada nama yang diawali dengan angka, tidak boleh ada spasi, gitu ya. Pembuatannya sama. Ukuran menunjukkan jumlah maksimal elemen array atau larik. Ini cara mendeklarasikan seperti ini. Char huruf dalam kurung 9. int atau integer umur dalam kurung 10. Integer kondisi dalam kurung 2 sama dengan dalam kurung kurawal 01. Integer arr underscore dinamis dalam kurung yang tidak ada nilainya sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3.
Ini adalah cara-cara mendeklarasikan variabel array dengan beberapa cara. Seperti apa? Apa maksudnya ini? Nah, kita bahas di slide berikutnya. Ini penjelasannya. Tadi kita mendeklarasikan dengan cara char huruf dalam kurung 9. Artinya apa? Ini artinya ya. Berarti dengan mendeklarasikan dengan cara seperti ini, kita akan memesan tempat di dalam komputer sebanyak 9 tempat dengan satu nama array, namanya huruf gitu ya. Indeksnya dari 0 sampai dengan 8 ya, karena ada 9 tempat di mana semua elemennya bertipe data karakter semuanya. Kalau satu karakter berukuran 1 byte, berarti membutuhkan memori sebesar 9 byte. Itu ya. Jadi kalau mendeklarasikan seperti ini, artinya seperti itu. Ya, jadi kita memesan tempat di dalam memori dengan tipe data char, namanya huruf sebanyak 9. Oke, berikutnya, yang deklarasi berikutnya, int umur dalam kurung 10. Ya, sebenarnya ini artinya sama ya, cuman beda tipe data saja. Kalau tadi char, yang sekarang adalah integer. Sama ya, jadi memesan di dalam memori komputer sebanyak 10 tempat dengan indeks mulai dari 0 sampai dengan 9, di mana semua elemennya bertipe data integer. Nah, karena di sini sudah dideklarasikan tipe datanya adalah integer, berarti isi dari semua variabel yang di dalamnya adalah integer, tidak bisa yang lain. Untuk ukuran, nah ini ukurannya berbeda ya dengan yang sebelumnya. Sebelumnya 1, di sini 4. Nah, ini contoh berikutnya. Yang ketiga, integer kondisi dalam kurung 2 sama dengan dalam kurung kurawal 0,1. Nah, ini apa lagi nih artinya ya? Nah, oke, di sini artinya adalah kita mendeklarasikan sebuah variabel yang bernama kondisi, tipe datanya adalah integer sebanyak 2 tempat dan langsung diisi dengan nilai 0 dan 1 ya. Jadi kalau sebelumnya, saya kembali di sini, sebelum ini belum diisi. Kalau ini ya, di huruf 9 isinya belum ada, umur 10 isinya juga belum ada. Tapi kalau mendeklarasikan seperti ini langsung diisi. Di sini mendeklarasikan kondisi 2 tempat langsung diisi dengan nilai 0 dan 1. Ya, ini namanya diinisialisasi. Ya, namanya kalau membuat variabel kemudian langsung diisi, ini namanya menginisialisasi. Kemudian integer ARR dinamis dalam kurung, ini kurung ya, bukan kotak ya, kurung siku, kurung buka dan kurung tutup, sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3. Apalagi nih perbedaannya? Oke. Perbedaannya adalah kalau di atas tadi sudah pasti nilainya yaitu 2, kok di sini bisa tidak pasti. Ya, bisa tidak pasti artinya bisa berapapun. Karena tidak dideklarasikan dengan menggunakan nilai elemennya atau jumlah elemennya. Ya. Dengan mendeklarasikan seperti ini berarti mendeklarasikan array dengan ukuran maksimum array tidak diketahui, ya, karena di sini kosong. Namun ukuran tersebut diketahui berdasarkan inisialisasi, yaitu sebanyak 3 elemen yang isinya 1, 2, 3. Oke, ya, di sini memang kosong, tapi di sini ada 3 isinya. Ini berarti memang variabel ini array dinamis ini akan diisi dengan 3 elemen bernilai 1, 2, dan 3. Kalau kita menggunakan array dinamis seperti ini, kita wajib melakukan inisialisasi seperti ini. Kita tidak dapat mendeklarasikan array dinamis tanpa inisialisasi. Ya, jadi perlu diketahui bahwa kalau kita menggunakan array dinamis seperti ini, kita harus melakukan inisialisasi. Ya. Oke, itu pendeklarasian array 1 dimensi. Terlanjut. Oke, ini tadi ya sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Tanda dalam kurung siku disebut elemen yang ke. Ya, elemen yang ke. Misalnya kondisi. Ini nama variabelnya kondisi.
dalam kurung 0 berarti itu adalah elemen yang ke-0 pada array kondisi. Array yang sudah dipesan, misalkan 10 tempat. Ya, jadi misalkan tadi ya, ada nama dalam kurung 10 misalkan ya. Kemudian pada saat berjalan diisi hanya 5 misalkan ya. Secara berurutan ataupun tidak berurutan. Jadi gini ya, walaupun pesan 10 tapi hanya diisi 5, maka terhitung di dalam memori komputer itu tetap 10. Ya, jadi ibaratnya kalau seseorang memesan penginapan, rencananya yang datang 10 orang. Saya pesan 10 kamar, misalnya gitu ya. Kemudian 10 kamar ini sudah dibayar, ya, bayar 10, kemudian ternyata yang datang cuma 5. Ya, mau nggak mau 10-10-nya ini harus tetap bayar. Ya, tidak boleh, oh ini yang datang cuma 5, saya bayar 5 aja. Nggak bisa gitu, karena memang sudah dipesan tempatnya 10, ya harus bayar 10. Jadi sama seperti di dalam komputer, ketika sudah pesan 10 tempat, maka di dalam memori juga terhitungnya 10. Tidak bisa dikurangi, walaupun dari 10 elemen tersebut yang diisi cuma 5. Ya. Jadi hati-hati dalam membuat deklarasi variabel array ini, disesuaikan aja dengan jumlah data yang dibutuhkan. Jangan terlalu banyak, nanti membuang-buang memori. Jadi memorinya kepake istilahnya kita sudah pesan tapi nggak digunakan, eman. Ya. Oke, ini inisialisasi juga ya, sama ya. Jadi intinya ya, inisialisasi itu memberikan nilai pada sebuah variabel yang dengan cara seperti ini. Ya. Nilai kemudian sama dengan dalam kurung kurawal. Nah, oke, ini adalah inisialisasi. Oke, saya lanjutkan aja. Keunggulan array. Ya. Keunggulan array sangat cocok untuk pengaksesan acak. Sembarang elemen di array dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain. Ya, jadi pemanggilan di dalam array itu bisa langsung comot, ya, langsung diambil. Mau elemen keberapa? Ya. Saya mau tampilkan elemen yang ke-0, ke-5, dan yang ke-7. Ya, bisa langsung tanpa harus melalui elemen-elemen yang lain. Yang kedua, jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri elemen-elemen tetangga. Ya, memang karena berdekatan, gitu ya, jadi gampang. Ya. Jika elemen-elemen array adalah nilai-nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanan sangat efisien. Kelemahannya, nah ada kelemahannya ya, harus bertipe homogen. Jadi dalam satu variabel array itu tidak boleh ada atau tidak bisa menggunakan lebih dari satu tipe data. Jadi tipe datanya sama. Ya. Oke, tidak efisien dalam penggunaan memori. Nah, tadi ya, tidak efisien itu ketika saya sudah pesan 10 ternyata hanya dipakai 5, kita harus tetap membayar 10. Menyiapkan banyak waktu komputasi. Nah, ini mungkin dalam pencarian ataupun pengurutan, nanti kita akan menggunakan array ini. Pada saat kita melakukan pengurutan, ya itu nanti akan banyak memakan waktu lah, ibaratnya gitu. Pada suatu aplikasi, representasi statis tidak dimungkinkan. Oke, gitu ya, kelemahan, keunggulan dari array. Berikutnya contoh flowchart dan contoh program di sini ya. Nah, di sini program dan flowchart ini menggambarkan pengisian array dan juga pemanggilan array. Oke, saya bahas di sini, mungkin teman-teman bisa lebih memahami dari program ataupun flowchart-nya, sehingga nanti pada saat mengerjakan latihan bisa dikerjakan dengan baik. Baik, di sini pada saat kita di awal program, seperti biasanya kita panggil header-nya ya. Kalau di sini kebetulan kita menggunakan stdio dan conio. Kemudian integer nilai.
dalam kurung 5. Nah, ini adalah deklarasi variabel array. Ini adalah deklarasi variabel biasa. Variabel array menggunakan nama nilai yang memiliki 5 elemen atau 5 tempat. Kemudian di sini perintah print ini akan mencetak ke layar. Tulisan ini akan muncul ke layar sebagai perintah kepada user. Ya. Masukkan nilai. Ya, kemudian setelah muncul di layar, maka user akan melakukan pengisian nilai. For ini digunakan untuk indeks dari variabel array yang namanya nilai ini. Ketika X sama dengan 0, maka inputan yang diberikan oleh user akan tersimpan di dalam variabel nilai pada indeks yang ke 0. Ketika X 1, maka akan tersimpan di dalam variabel array nilai yang ke 1 dan seterusnya. Oke, setelah itu cara membaca. Nah, di sini cara membaca juga menggunakan perulangan. Karena di sini pembacaan secara berurutan. Gimana berurutan? Nah, di sini ya, sama kayak tadi yang for akan dijalankan. For ini akan menjalankan X yang dari nilai 0 sampai dengan 5, sama dengan 4 gitu ya. Dan itu akan mengisi indeks ini secara bergantian. Ketika X-nya 0, maka akan memanggil nilai yang ke 0. Ketika X-nya 1, akan memanggil nilai yang ke 1. Ketika X-nya 2, akan memanggil nilai yang kedua dan seterusnya. Gitu ya. Oke ya, sama ini flowchart dari program ini. Di sini deklarasi, variabel array dan variabel biasa, perintah memasukkan nilai, kemudian di sini menginputkan nilai sejumlah perulangan ini yang akan disimpan di dalam variabel nilai yang ke X. Kemudian ini perintah keluaran atau pembaca nilai. Di sini variabel ini digunakan untuk memanggil nilai atau memanggil isi dari variabel nilai yang ke X. Oke, gitu seterusnya. Lanjut. Ini contoh yang lain. Oke, nanti bisa dicoba sendiri ya untuk contoh programnya. Oke, ini sama. Ini juga ya bisa dicoba nanti seperti apa hasil akhirnya. Ini contoh yang lain. Di sini ada perubahan nilai ya. Di sini merubah isi dari variabel array, di mana nilai awal adalah ini pada saat mendeklarasikan dan juga inisialisasi nilainya awalnya adalah 20, 9, 1986, 200 dan 13. Ini nilai dari A yang ke 0, A ke 1, ke 2, ke 3 dan ke 4. Kemudian pada saat program berjalan, user diminta memasukkan nilai ini programnya akan mengisi nilai yang lain. Nah, ini A yang ke 0 diisi dengan angka 4, A yang ke 1 diisi dengan angka 2, A yang kedua diisi angka 1, A yang ketiga diisi angka 3, A yang keempat diisi angka 5. Kemudian for, nah ini perulangan dan dipanggil. Maka yang dipanggil di sini dengan yang dipanggil di sini itu akan berbeda. Ya, nilainya pasti berbeda. Karena yang atas akan memanggil nilai A yang atas ini, sedangkan A yang ke N yang bawah ini akan memanggil nilai yang ini. Oke, nanti bisa silakan dicoba. Oke, itu mungkin beberapa penjelasan saya tentang variabel array satu dimensi. Nah, berikutnya ada beberapa latihan yang bisa dicoba teman-teman semuanya. Ya, ada 4 latihan. Ya. Silahkan dipilih 2 latihan dari 4 yang ada. Silahkan yang mana aja, bebas. Kemudian bisa langsung dikirimkan di e-learning. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan dari materi hari ini. Untuk lebih lanjut,
ketika ada yang belum jelas, baik itu tentang materi ataupun tentang latihan, silahkan diskusikan melalui WA group atau di forum e-learning. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat belajar. Semoga video ini membantu teman-teman untuk bisa memahami materi tentang array satu dimensi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.